Oke, keren sekali kan software Blender. Mungkin teman-teman sudah belajar dari tutorial-tutorial saya yang sebelumnya. Sekarang kita akan teruskan lagi untuk membuat objek. Dan kembali kita reset ya. Ini sudah saya reset dan untuk objek cube ini saya akan rubah dia menjadi objek lain. Misalnya, yang paling sederhana adalah meja. Ya, saya akan seleksi objek ini, kemudian di bagian bawah di sini ada tulisan objek mode dan ini kita ganti menjadi edit mode. Nah, kalau dalam posisi edit mode ini, kita bisa menyeleksi perbagian dari objek ini. Misalnya, di sini yang aktif adalah vertex. Istilahnya ini adalah vertex atau titik ya. Sehingga saat kita klik kanan di titik-titik ini akan aktif. Tidak lagi seperti tadi, kalau tadi karena objek mode, maka ini menjadi satu kesatuan secara utuh. Tapi, kalau misalnya ini kita ganti menjadi edit mode, maka kita bisa menyeleksi sub dari bagian itu. Misalnya hanya 4 titik ini kita seleksi dan kita pindahkan seperti ini, kanan ke kiri, ke atas ke bawah, bahkan kita scale juga bisa ya, kita skala, perbesar, perkecil, begitu. Kita pindahkan, kita rotasi, itu juga bisa. Dan di sini ada seleksi yang lain selain seleksi vertex ya, ada seleksi edge atau garis. Kita bisa menyeleksi garis yang ada di sini. Ini kita bisa seleksi seperti itu, kita bisa pindahkan, kita bisa scale, kita bisa rotasi dan seterusnya. Kemudian juga di sini ada face, ini adalah permukaan seperti ini, sama dengan tadi kita bisa pindahkan, kita bisa rotasi, kita bisa scale ya. Dan ini akan saya delete dulu semuanya. Caranya jangan di delete dalam posisi edit mode tapi dalam posisi object mode. Sekali lagi, untuk mendelete objek ini jangan dalam posisi edit mode tapi dalam posisi object mode. Oke, setelah kita pindahkan ke object mode, kita baru bisa delete. Klik X, delete. Dan kita akan buat objek baru ya. Karena tadi masih untuk percobaan saja, kita kembali membuat objek yang baru. Saya akan membuat ini menjadi objek meja. Caranya bagaimana? Kembali kita masuk ke dalam edit mode dan kita bisa menggunakan keyboard shortcut A untuk menyeleksi semua objeknya. Dia akan terlihat berwarna oranye seperti ini semua ya. Dan klik A lagi untuk mematikan seleksi sehingga tidak ada lagi bagian yang terseleksi di sini. Oke, kita sudah tambahkan belajar satu keyboard shortcut lagi. Dan sekarang saya akan seleksi bagian atas ini. Saya seleksi face yang atas ya. Kita gunakan seleksi face ini. Kemudian ini saya turunkan ke bawah. Hati-hati sekali karena yang saya gunakan hanya sumbu Z saja, tidak di tengah-tengah sini. Kalau di tengah-tengah sini biasanya dia akan berpindah ke 3 sumbu. Hati-hati sekali ya. Dan kalau salah kita bisa Ctrl Z untuk undo. Ingat, saya hanya akan menurunkan di sumbu Z saja. Oke, seperti ini. Kemudian apalagi kita akan membuat permukaan meja yang agak lebar. Sehingga saya perlu menyeleksi semuanya gunakan A sampai dia berwarna oranye semua. Ya, sekarang sudah berwarna oranye ya. Kemudian kita gunakan scale di sumbu Y atau di sumbu X juga boleh. Jangan di sumbu Z ya. Hanya di sumbu Y atau sumbu X. Misalnya begini. Tekan S, kemudian tekan Y. Oke, itu artinya saya akan melakukan skala di sumbu Y saja. Kemudian kita tarik mouse kita ke kanan, sehingga kita mendapatkan bentuk baru, yaitu seolah-olah ini adalah permukaan meja ya, dia akan memanjang seperti ini. Dan seberapa panjang itu silakan diatur sendiri, scale dan Y, misalnya sepanjang ini, misalnya segini ya terserah saja ya. Oke, saya tekan A lagi untuk mematikan seleksi. Saya sudah mendapatkan bentuk seperti ini dan saya akan membagi segmen ya, istilahnya segmen ya, dari objek ini. Caranya bagaimana? Kita gunakan keyboard shortcut yaitu Ctrl dan R dan kita arahkan mouse kita ke bagian samping dari objek. Misalnya di sini atau di sini. Kalau di tengah dia hilang. Ya, atau di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kalau di tengah dia hilang. Jadi hati-hati sekali. Nah, saya akan letakkan mouse saya di sebelah sini dan saya scroll dia ke atas sehingga dia akan membagi menjadi 2 bagian. Oke, kalau kita dorong lagi scroll kita ke atas, scroll mouse ya, maka kita akan menambahkan terus jumlah segmen ini. Saya hanya perlu 2 saja. Oke, setelah itu kita klik kiri 2 kali, klik kiri pertama dan klik kiri yang kedua. Ya, kenapa kok 2 kali? Saya akan tunjukkan nanti ya. Nah, setelah itu kita akan skala ini di sumbu Y. Masih dalam posisi edge ini aktif. Kita perhatikan ini masih berwarna orange ya. Kemudian kita tekan S dan tekan Y.
Oke, kemudian kita tarik ke kanan seperti ini. Sehingga sekarang yang kita dapatkan adalah garis ini dia akan melebar ya. Dia akan bergeser ke kanan dan ke kiri. Oke, kemudian apalagi kita akan membagi menjadi dua garis ini. Jadi garis ini sekarang adalah satu garis dan di sini satu garis. Kita akan bagi dia menjadi dua garis dan di sini dua garis. Caranya bagaimana? Kita gunakan Ctrl dan B. Kemudian kita tarik. Nah, ini dia. Kita bisa membagi ini menjadi dua seperti ini ya. Atau istilahnya di bevel. Kemudian seberapa besar itu terserah. Kalau saya segini saja dan saya klik kiri untuk menghentikan perintah. Ya, kita sudah mendapatkan objek ini. Saya gunakan view. Di sini ada pilihannya view selected ya, supaya dia berada di tengah. Sehingga saat saya rotasi dia seperti ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bentuk segmen-segmen di sini ya. Dan saya akan membagi lagi di sini menjadi dua. Di sebelah sini, Ctrl R lagi, diletakkan di sini kursor mouse kita. Kemudian scroll menjadi dua, scroll ke atas sehingga dia menjadi dua, dan saya klik kiri. Kalau klik kiri ini hanya satu kali klik, maka kita masih bisa menggesernya ke kanan dan ke kiri. Sehingga tadi saya perintahkan untuk dua kali klik kiri ya. Kalau dua kali klik kiri maka dia akan berada di tengah. Oke, setelah itu saya akan kembali skala ini di sumbu X. Sumbu X adalah sumbu yang berwarna merah ini ya. S dan X. Kemudian kita tarik seperti itu. Ya, sehingga kita sudah mendapatkan ini ada segmen-segmen baru di sini. Berikutnya adalah saya akan menyeleksi face ya, seleksi face ini, dan kita lihat dari bawah. Saya akan seleksi yang di sini dan yang di sini. Ya, kita gunakan shift dan klik kanan. Ingat ya, klik kanan. Karena kalau tidak terbiasa biasanya klik kiri. Oke, dua buah face ini sudah kita seleksi. Kemudian kita tekan E. Kemudian kita tarik mouse kita ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan ini bentuk baru. E itu adalah extrude ya. Kita mengextrude atau memunculkan objek baru di sini. Dan ya, kita sudah mendapatkan ini meja yang sangat sederhana sekali. Kalau misalnya kita ingin membuat yang agak berbeda sedikit, bisa ini kita extrude lagi, tekan E lagi, seperti itu, sedikit saja mungkin, kemudian tekan E lagi. Oke, kenapa kok E nya berkali-kali? Karena saya ingin mendapatkan ini ya, segmen di sini. Sebetulnya segmen di sini ini bisa saja kita gunakan Ctrl R ya, Ctrl R, kemudian seperti tadi kita potong, kemudian kita atur posisinya. Tapi akan lebih cepat kalau kita extrude karena ini ada dua buah objek di kanan dan kiri, sehingga dia pasti sama. Oke, kemudian apalagi saya akan membagi menjadi dua di tengah sini ya, Ctrl R di sini. Kemudian kita scroll mouse kita ke atas sehingga dia menjadi dua bagian. Kita klik kiri dua kali, ingat dua kali klik kirinya. Kemudian ya, saya sudah mendapatkan dua buah segmen baru. Sekarang kita seleksi face ini, klik kanan di sini, klik kanan ya, face yang ini. Ini adalah hasil dari edge yang barusan kita buat atau segmen yang barusan kita buat. Kemudian di sini kita seleksi lagi, tahan shift, klik kanan di sini, sehingga saya sudah menyeleksi dua buah face ya, face yang di sini dan face yang di sini. Saya bisa menghubungkan ini dengan cara kita tekan W dan kita pilih di sini adalah bridge edge loops. Kita klik ini dan ya, dia memunculkan satu buah ya, karena namanya bridge ya, jembatan, maka dia akan menghubungkan ini seolah-olah ini adalah untuk pijakan kaki ya. Ini adalah bentuk meja yang sangat sederhana sekali. Nah, setelah selesai membuat objek, saya anggap ini selesai ya, kita akan kembalikan dia ke posisi object mode. Jangan lupa setiap kali selesai kita harus kembalikan ke posisi object mode. Dan ya, kita sudah mempunyai objek meja. Saya tarik ke atas di sumbu Z ya, kita letakkan di atas grid ini. Oke, saya sudah berhasil membuat bentuk meja yang sangat sederhana sekali. Tapi jangan lupa teman-teman, belajar dari yang sangat sederhana ini, nanti kita bisa mendapatkan objek lain yang lebih baik. Tapi teman-teman harus berlatih terus ya, berulang-ulang sampai mahir, mengingat-ingat shortcut atau keyboard shortcut yang tadi sudah saya ajarkan, sehingga nanti akan semakin lancar dalam menggunakan software Blender ini.
Ya, kita teruskan lagi di video yang berikutnya.